Santapan Harian, Senin, 3 Oktober 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Wahyu pasalnya yang ke-13, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami akan merenungkan firman-Mu ya Allah. Bimbinglah kami di dalam Kristus, Sang Putra yang agung. Kami berdoa. Amin. Wahyu 13 ayat 1-10. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, "Siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia?" Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus, dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat, dan bahasa, dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan dari Anak Domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia akan dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Sahabat Santapan Harian, dalam film seri Early Edition pada tahun 1990-an, Gary Hobson selalu mendapat surat kabar edisi hari berikutnya. Namun, ia tidak selalu dapat mencegah apa yang akan terjadi besok. 2000 tahun yang lalu, Alkitab telah menyingkapkan masa depan dunia menjelang kiamat. Sebuah kerajaan akan muncul dari dunia yang bergejolak. Seekor binatang keluar dari laut. Kekuasaannya menakutkan dan represif, atau menindas dan menekan, karena berasal dari si iblis. Selama 3,5 tahun pemimpinnya akan menantang surga dan memproklamirkan diri sebagai Allah. Seluruh dunia tunduk kepadanya, tetapi orang-orang percaya akan menjadi sasaran persekusinya.
Kenyataan futuristis itu tidak dapat dicegah. Saat ini, cita-cita masyarakat global makin mendekati kenyataan. Berkat internet, batas-batas antar negara semakin terkikis. Pengaruh globalisme tidak selalu buruk. Ada banyak hal baik yang dihasilkan dari kerjasama multilateral. Namun, kita harus waspadai cita-cita untuk melepaskan diri dari pemerintahan Allah. Kerajaan Nimrod dan Menara Babelnya adalah contoh yang pertama. Apa yang sebaiknya kita lakukan bila kerajaan yang memusuhi kekristenan itu muncul? Firman Tuhan berpesan agar kita tabah dalam iman, tidak perlu menggalang kekuatan tandingan. Bila kehidupan sehari-hari menjadi semakin sulit, kita harus semakin tabah beriman kepada Yesus. Bila ancamannya adalah dipenjarakan, kita harus tetap memilih kerajaan Allah. Sekalipun senjata dikokang di depan mata, kita harus setia kepada Juru Selamat. Oleh iman, kita bisa tetap menunjukkan kasih meskipun seluruh dunia memusuhi kita. Saat-saat ini adalah waktunya kita berdoa. Sebelum segala kesukaran itu terjadi, mohonlah kekuatan dari Allah agar kita bisa bertahan dalam iman bila mana waktunya tiba. Berdoalah bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi juga orang-orang Kristen yang lain. Kita tidak bisa mencegah apa yang telah ditetapkan Tuhan, namun kita bisa tetap beriman kepadanya, dan Ia sedia untuk memelihara dan menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami membutuhkan pertolongan-Mu untuk tetap tabah, sekalipun kami merasa sulit untuk melakukannya. Dalam nama-Mu, Kristus Yesus, sumber kekuatan sejati kami memohon. Amin.